Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kali ini terkait dengan materi teknik pemesinan. Pada kesempatan kali ini kita bertemu di video pembelajaran tentang mata pelajaran pekerjaan dasar teknik pemesinan (PDTM) pekerjaan dasar teknik mesin pada bab kesehatan dan keselamatan kerja. Oleh karena itu, silahkan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan materi secara kompleks agar tidak ada yang tertinggal. Oke, mari kita mulai materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, tentang penerapan K3L di lingkungan teknik pemesinan, kemudian kecelakaan kerja. Nah, di kecelakaan kerja nanti ada lagi sumber dan penyebabnya. Setelah itu kerugian yang timbul akibat kecelakaan kerja, yang terakhir pencegahannya. Kita mulai dari kecelakaan kerja. Untuk anak-anak sekalian, saya ulangi prinsip K3, yaitu berdasarkan buku modul kita. Prinsip K3 yaitu pekerja terlindungi dari paparan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja yang beresiko menyebabkan cedera, sakit maupun kematian. Jadi prinsip dasarnya itu dulu. Nah, dari prinsip dasar itu kita akan berusaha untuk menghindari kecelakaan kerja. Nah, apa yang dimaksud dengan kecelakaan kerja? Jadi kecelakaan kerja itu merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang tidak disengaja serta tiba-tiba yang menimbulkan kerugian baik harta maupun jiwa. Jadi bersifat kecelakaan, bersifat tidak pandang bulu terhadap siapapun. Nah, kecelakaan kerja ini bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun yang tidak melakukan yang tidak mengindahkan K3. Biasanya seperti itu. Nah, contoh yang ada di bengkel pemesinan kurang lebih biasanya seperti ini. Ada beberapa yang mungkin terkena percikan bunga las, kemudian terkena percikan bram. Bram ini maksudnya hasil pengerjaan bubut, brace, seperti itu. Jadi percikannya terkena mata, terkena tangan, terkena kaki. Terkena mata ini karena tidak mengindahkan K3, tidak menggunakan kacamata waktu melaksanakan penggerindaan. Jadi seperti itu. Jadi kecelakaan kerja suatu kejadian atau peristiwa yang tidak disengaja secara tiba-tiba yang menimbulkan kerugian baik harta maupun jiwa, terutama pada saat kita melakukan pekerjaan. Nah, sumber dan penyebab kecelakaan kerja. Jadi ada beberapa faktor yang saya cantumkan 3. Yang pertama faktor peralatan, yang kedua faktor human, manusia, yang ketiga faktor proses. Nah, dari faktor peralatan penyebabnya ada beberapa contoh kasus seperti yang saya cantumkan. Bahan bangunan tidak baik, bahan apa saja yang digunakan tidak baik. Kemudian yang kedua contohnya faktor konstruksi bahan yang tidak tepat. Kemudian yang ketiga alat dan kelengkapan yang sudah rusak. Nah, jadi kalau ada yang masih menggunakan alat yang sudah tidak layak pakai kayak gitu, tapi tetap dipaksakan, nah itu dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Contohnya di umum saja, kalau di sepeda motor kampas rem kita sudah tidak layak, kemudian digunakan untuk pengendara sudah tidak mengurangi kecepatan dengan signifikan, bisa saja jadi terjadi kecelakaan karena tidak ada pengeriman, karena peralatan yang aus. Kemudian human, faktor manusia. Faktor manusia ini biasanya ada faktor lalai, kemudian sikap perilaku. Jadi kebanyakan faktornya tidak memperhatikan sikapnya, tidak memperhatikan
keselamatan kerja, SOP prosedurnya, kemudian dia tidak memperhatikan keletihan lelah daya tubuhnya, seperti itu. Kemudian faktor ketiga, faktor proses, yaitu resiko yang timbul dari proses produksi. Contohnya panas di pemesinan, kemudian uap, asap, debu tidak diperhatikan, kita tidak memperhatikan, tidak mencegah, tidak menggunakan alat pelindung diri. Nah, bisa saja timbul faktor kecelakaan kerja. Bisa saja nanti kalau tidak menggunakan masker, debu, asap yang masuk bisa membuat paru-paru kita ekstra bekerja, menyaring seperti itu, dan lain sebagainya. Jadi itu penyebabnya ada 3 faktor yang saya cantumkan. Nah, kemudian kerugiannya yang jadi anak-anak, kerugian yang timbul antara lain satu, yang pertama kerusakan di sini jelas rusak akibat peralatan mesin karena kecelakaan kerja, bisa jadi mesinnya rusak. Kemudian yang kedua, kekacauan organisasi, jadi karena ada kecelakaan kerja, proses produksi, pergantian alat, tenaga kerja seperti itu terganggu, pasti itu. Kemudian yang ketiga, keluhan dan kesedihan. Jadi ini bukan bersifat fisik, tapi psikis yang biasanya yang terkena kerugian psikis. Jadi beban mental seperti itu cenderung gara-gara kecelakaan kerja, dia beban mentalnya kena. Kemudian yang keempat, kelainan atau cacat. Ini udah ke fisik kita. Ada yang bisa disembuhkan, ada dengan pengobatan, ada bisa yang cacat permanen, bahkan menimbulkan kematian. Nah, pencegahannya apa saja? Pencegahannya yang kecelakaan kerja itu terjadi di mana saja, kapan saja. Nah, untuk pencegahannya kita perlu melakukan pengamatan. Yang pertama, pengukuran resiko kecelakaan, jadi menghitung seberapa seringnya pekerjaan yang beresiko sangat sering menimbulkan kecelakaan kerja. Jadi itu dianalisa. Kemudian penilaian resiko bahaya, misalnya pekerjaan yang dinilai resiko pekerjaannya. Contoh di pekerjaan panas, kita menggunakan sarung tangan, las, cahayanya sangat terang, jadi mata itu harus dilindungi dengan kacamata. Kemudian kalau kerja di ketinggian, nanti resiko yang tertinggi jatuh dari ketinggian, seperti itu diperhatikan. Jadi sadar diri, mawas diri. Kemudian selanjutnya tentang pelaksanaan SOP. SOP ini anak-anak merupakan pedoman kerja yang harus dipatuhi. Jadi pedomannya standar operasional prosedur. Jadi prosedur yang ditetapkan biasanya di pekerjaan, di bengkel, industri. Nah, SOP ini biasanya disediakan, dibuat untuk mencegah sekecil mungkin terjadi kecelakaan kerja. Ada beberapa penerapan K3 di bengkel teknik pemesinan, antara lain seperti ini. Alat K3-nya ada helm, kacamata, masker. Kalau di kita ada wear pack, cattle pack, pakaian kerjanya, kemudian ada sepatunya. Jadi ini semuanya nanti akan kalian temui di bengkel teknik pemesinan. Jadi nanti silahkan diterapkan. Ini soalnya sangat penting. Ini ada note yang saya buat, kecelakaan kerja bisa terjadi bagi siapa saja, kapan saja, di mana saja, seperti itu. Jadi tidak mandang bulu. Nah, hanya saja kita bisa waspada, mawas diri. Harapan saya, ini bukan saya menakut-nakuti atau gimana, harapan saya kecelakaan kerja di area teknik pemesinan itu nol kecelakaan kerja. Jangan abai dengan K3, terapkan K3 di semua pekerjaan hingga menjadi budaya kerja. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.